Ada lagu. Ya, selamat datang di podcast Inspirasi Toilet di mana ide muncul saat lagi nongkrong spesial Lebaran. Yeay. Wih, buset ini sampai ear earworm ini apa earworm? Betul-betul gitu. Saudara. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngomongin pastilah seputar Lebaran. Gak jauh-jauh, ya kan? Nah, kan karena berhubung saya Kristen, tapi sebelum ngomongin ke kerana sono nih ya, mari kita perkenalkan dulu. Di sini ada Excel, ada Jovi, sama ada Manda. Kalau coba ngomong hai dong, hai dong, hai. Hai. Halo, 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 halo. Hai. Halo. Ganit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi di episode spesial menuju bulan Ramadan ya, apa gimana sih anjing ngomongnya? Nggak tahu deh. Kok menuju bulan Ramadan? Kan udah Oh, Ramadan. udah Ramadan, maksudnya menuju apa sebutannya gimana? Nyet? Menuju hari Lebaran Nah, mungkin menuju maksudnya. hari Lebaran. Nah, Masih lama sih. ya tapi kan menuju, nggak apa-apa, nyantuy, ya kan? Berada di bulan Ramadan, gitu nggak sih? Ya, gitulah ya. Kurang. Nah, karena gini, karena gua Jovi dan juga Excel Kristen, jadi kami harus butuh teman yang Muslim untuk menjelaskannya gitu kan. Nah, kalau misalkan gua personally sebagai orang Kristen bersyukur ada apaan sih goblok, ada hari dimana bisa apa namanya beli kue tapi murah, tau gak sih? Ya gak sih? Kayak misalkan Bazar. iya, ada bazar, Kayak bazar gitu. kayak jualan-jualan takjil tuh di depan rumah gue, ada lampu merah tuh jualan takjil, banyak pisan Widih. gitu kan. Jadi banyak misalnya kue-kue yang jarang ditemukan hari-hari biasa dijual pada saat bulan suci Ramadan, ya nggak sih? Ya nggak? Ngerasain nggak sih? Ya iyalah, Betul, udah kan betul setahun sekali. sekali. Iya, Sama maksudnya- kayak Natal juga. Iya, maksudnya kayak kayaknya setiap hari hari keagamaan besar pasti ada sorry tadi kesentuh kegeser mikir tadi, ada suatu apa namanya event di mana kayak masing-masing dari agama tersebut diuntungkan ya, masing-masing ngomong apa sih gue, maksudnya masing-masing dari agama yang merayakan maupun yang tidak merayakan dapat keuntungan masing-masing. Contohnya nih, saya yang Kristen, saya beruntung kalau ada Ramadan gini diskon di Carrefour jadi besar. Misalkan mau beli Indomie murah anjing, kalau misalkan mau beli apa murah, tapi sering habis karena biasanya diborong untuk saat Lebaran. Coba Manda gimana kalau misalkan ceritain dong Man, kayak pengalaman elu sebagai umat muslim merasakan vibe Lebaran. Apalagi kan ini tahun kedua elu Lebaran tanpa ketemu keluarga besar kan, kayak gara-gara covid gini kan. Coba Man, gimana Man? Tahun kedua tanpa ketemu keluarga besar, sebenarnya masih ketemu sih. Soalnya kan jaraknya juga gak yang harus nyebrang pulau gitu. Nah ya emang gak enak aja. Jadi kayak vibe-nya itu rada kurang. Kayak biasa kita takbiran tuh rame, itu jadi sepi. Terus juga kalau masalah ngabuburit sih masih kayak biasanya, cuma ya kayak ada yang kurang aja gitu. Suasananya jadi agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu terus juga mau salaman sama tetangga. Terus Apa? jaga jarak gitu kan jadinya ribet ya. Biasa Apa, habis sholat tetangga id, tadi? Tetangga apa? biasa habis sholat id Ah, suka salam-salaman sama tetangga tuh. ah. Ada covid gini, jadinya udah nggak ada lagi. Itu nggak seru deh pokoknya. Apalagi orang-orang yang mau pulang kampung mau ketemu keluarganya yang lain kan juga jadi susah. Ya nggak sih? Apalagi pemerintah sekarang tahun ini katanya benar-benar nggak boleh apa namanya pulang kampung, katanya nggak boleh pulkam. Iya, betul.
Tapi katanya Kan sebelum jadi lebaran tambah boleh. susah ya. Aneh gak sih? Pemerintah katanya ngaturnya tuh tanggal 6 Mei gak sih? Kalau yang gue liat di berita ya, Coba cuma berita mudik 2021. pemerintah jadi ngemajuin gitu loh. Takutnya orang-orang pulang kampung kayak curi-curi waktu gitu sebelum tanggal 6 jadi mereka udah berangkat Oh. kayak gitu. Jadi susah juga mau pulang kampung kayak harus ada surat izin keluar masuknya kayak gitu, karantina 14 hari. Kan jadi tambah ribet. Kita kan maunya suasananya kan meriah. Ini kayak dipersulit aja gitu. Tapi pandemi juga sih misalnya. Sih, iya. Brengsek emang. Kalau Jovian gimana Jov? Kayak lu kan sebagai ntar Jovian sama Axel deh. Sebagai umat-umat Kristen. Nah, kalian mendapatkan hal-hal apa? Apakah kalian mendapatkan THR juga? Apakah kalian mendapatkan santunan-santunan? Aduh, kalian orang miskin aja kalian. Mesti kayak dapat sembako atau dapat pokoknya dapat bingkisan lah dari tetangga maupun dari saudara yang nggak seagama gitu. Kalian gimana sih? Oke. Kalau aku sih kan tinggalnya sih di perumahan ya. Terus perumahan juga mayoritas itu Kristen. Nah, jadi ada tetanggaku Islam. Jadi bisa kalau Ramadan paling salam-salamin sih. Salam-salamin. Terus kalau Sampai sekarang masih? masih Masih. Terus kalau ke supermarket tuh biasanya ada kue kaleng. Bisa kayak buah gitu. Oh iya betul. Sebenarnya sih pas gak lebaran juga ada sih. Tapi kan Tapi tidak kan diskon. sekarang lebih banyak lah. Tidak diskon goblok. Biasanya ada parsel begitu. Iya. Oh iya. Iya, betul. Sisi positif tuh ya. Terus apalagi Jov? Sama paling ada diskon gituan sih. Nggak banyak sih itu. Nah, Excel nih sebagai yang istilahnya paling lama gitu mengalami masa-masa lebaran. Perbedaannya apa sih, atau nggak positifnya? Sebelum ngomongin positif vibe-nya dari lebaran itu sendiri, positif vibe lebaran COVID, ngomong apa sih gue? Maksudnya COVID tahun ini, apa yang bisa diambil hikmahnya gitu? Ya misalkan, apa vibe lebaran apa yang masih melekat dalam diri lu, Sal? Apa ya? Kalau dari Lebaran, kalau misalnya yang sebelum COVID, kebetulan memang keluarga gue kan kebanyakan kan Kristen kan. Cuma memang ada yang nikah sama yang Muslim gitu. Jadi apa ya, vibe Lebarannya masih berasa banget gitu. Jadi kalau misalnya gue main ke tempat tante gue yang itu, ada dari pihak suaminya itu ada aja gitu yang nyiapin lontong sayur, yang nyiapin opor ayam gitu. Apa ya semenjak COVID kan jadi agak susah gitu untuk mendapatkan opor ayam homemade. Mungkin kalau dapetin opor ayamnya mungkin gampang gitu, tapi untuk mendapatkan opor ayam yang homemade-nya itu mungkin sedikit agak sulit begitu. Bener sih. Tapi ya bener sih, ke lebaran kali itu menurut gue agak membosankan sih. Biasanya lebaran sebelumnya anak-anak dekat rumah gue, walaupun gue tinggal di perumahan kan, tapi belakang rumah gue kan ada masjid tuh. Biasanya ada orang yang taraweh, habis itu ada yang takbiran gitu kan, terus main petasan, pala yang meledak, enggak gitu juga maksudnya. Sampai inilah, sampai seru-seruan gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tadi soal makanan, tadi Axel sempat nyinggung makanan favorit yang kalian nantikan pada saat lebaran apa? Manda, boleh Manda duluan dah, Manda. Gue ya, kalau gue semuanya lah. Ya apa? Sebutkan. Kenapa? Alasannya kenapa Anda Enggak. makanan itu? Kalau kue mungkin gue agak kurang ya, maksudnya nggak yang terlalu excited banget buat kue. Cuma rendang tante gue sih. Enak. Kayak setahun, enggak, sebenarnya masaknya nggak harus setahun sekali, cuma rasa rendang yang dimasak pada hari biasa sama rendang yang dimasak
untuk lebaran tuh rasanya beda, nggak tahu kenapa gitu. Padahal sama-sama daging Betul. gitu. Betul. Untuk Excel. Kalau kayak nastar Aha. sama aja lah nastar mah. Tapi menurut gue kalau Kue nastar di kering. lebaran tuh gini loh man. Rasanya tuh nggak tahu Apa kenapa lebih makannya lebih solid gitu. Maksudnya kayak ketika lu Iya, makan iya. nih, anjir vibe-nya sama nih kayak lebaran banget gitu kan. Ketika lu makan nastar, kastangel, apalagi ya? Apalagi sih kalau kue-kue lebaran? Putri salju. Putri salju. Sebenarnya Iya, kue-kue pokoknya gitu deh. lebaran sama kue-kue Natalan tuh mirip-mirip sih Mirip, sebenarnya. tapi asal kalau misalkan di Kristen lagi di Natalan tuh biasanya lebih kebanyakan jual kayak di Bread Talk, Bread Life, Golden Egg gitu-gitu ya. Pokoknya toko-toko kue lah misalnya. Jual tuh kayak gingerbread, kayak bener-bener. Tapi kalau Kristen itu biasanya rotinya roti basah, Sel. Bukan kue. Kayak brownies, bolu. Biasanya kalau Natalan gitu. Kalau Muslim di Muslim kenapa agamanya sih? Kalau di Ramadan biasanya kue-kue kering kayak tadi nastar kering atau enggak sih? Nastar tuh Kering hitungannya kering lah. Kering lah. kering ya? Ikan nastar, Kering. kastangel, putri salju, lidah kucing, ya mantap. Nah ya, Ih, Lidah kucing. kalau lu Sal, makanan favorit lu yang ditunggu-tunggu lah pas lagi zaman-zaman lebaran, walaupun lu bukan umat muslim sekalipun ya, tapi apa makanan favorit lu? Apa? Ada dua sih. Apa? Opor ayam sudah jelas. Iya, betul. Yang satu lagi itu adalah sambal goreng ati. Aduh itu. Itu. Nasi panas dicampur opor ayam dicampur sambal goreng ati. Itu adalah sebuah kesyurgawian. Kenapa ya? Nih untuk teman-teman yang mendengarkan, nih siang-siang Anda ntar dengerin, mampus. Lapar dah lu. Kalau Jovi. Waduh, aku apa ya? Aku sih gak ada. Gak ada. Udah gak ada sih kayak Gak ada. Gak pernah dimasakin opak ayam juga kayak Jahang gitu. Kalau personally gue sih, karena dulu keluarga gue kan ada yang muslim ya. Nah, jadi om gue nikah sama orang Padang gitu. Wih, udah jelas dong orang Padang pasti masakan wah yang enak adalah iya. krecek. Enak sih Iyalah. itu. Enggak mungkin krecek dong. Pasti rendang. Wah, rendang. Gado-gado kan? Bukan rujak cingur. Oh iya. Karedok sudah jelas. Goblok. Pasti rendangnya, wih gila kayak gua aja ngebayangin aja kayak lidah lagi kan, lidah gua netes loh kayak masalahnya dagingnya tuh kayak moist bahasanya kayak gimana ya? Apalagi kayak rendangnya juga dikeringin terus dikeringin lagi itu enak tak? Jadi rendangnya bukan rendang basah gitu. Gue lebih prefer rendang basah loh, jadi kayak dipotong lebih enak ya nggak sih? Sebenarnya kalau dikeringin tuh dagingnya lebih empuk tahu. Oh, iya kah? Tergantung sih orang sukanya yang gimana. Kalau gue lebih sukanya rendangnya yang kering. Dan Kayak juga gitu. ini masalahnya paling mantapnya adalah tante gua ini punya restoran Padang katanya. Jadi pasti mantep bener dong masakannya kan. Pasti menggugah lidah, menggugah selera pastinya kan. Sama kedua tadi yang Excel bilang sama opor ayam. Gak tau kenapa ya. Sama betul sambal ati. Wah, itu kalau misalkan Anda membayangkan lagi lapar baru nyampe ke rumah tante atau saudara kalian gitu kan, nyampe set buka pintu, ayo assalamualaikum gitu kan, misalkan ya gitulah, selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin gitu kan. Nah itu ayo makan pasti, wah lauknya itu langsung dituju pasti jelas opor ayam dan ati campur nasi panas, rasanya lezat, nendang, mantap gitu. Nah kalau misalkan tapi entah kenapa gimana ya, entah kenapa sebenarnya tante gue ini kan juga nikahnya sama Padang kan. Tapi entah kenapa bisa dibilang rendang bikinan keluarga
suaminya tante gue tuh biasa aja malah. Nggak tahu kenapa, mungkin apakah mungkin tidak semua orang Padang jago memasak rendang gitu loh. Kurang lihai. Kayak gue makan apa ya, rendang yang basah pernah, makan rendang yang kering pernah, dan dua-duanya rasanya ya kayak makan Padang, kayak makan rendang di restoran Padang biasa aja gitu loh. Nggak ada yang spesial gitu loh. Gitu. Pasti sih, dan itu pasti lekat banget sama kekeluargaan gitu kan. Biasanya nih Man, gue mau nanya nih, kan gue sebagai orang kecil gue kepo nih. Kayak tradisi-tradisi apa aja sih kan? Tadi kan ngomongin soal keluarga-keluarga ya. Tradisi apa yang paling sering dilakukan pas lagi saat kumpul-kumpul keluarga gitu? Keluarga gue mah nggak yang pakai tradisi banget sih. Jadi kayak gimana ya? Maksudnya tradisinya kayak gimana dulu nih? Ya apa? Maksudnya? Salam-salaman kayak istilahnya. Ya kalau itu mah udah pasti dong salam-salaman. Kayak istilahnya, aduh ngomongnya gimana ya? Kalau misalkan yang lu berlutut terus minta doa gitu, ada nggak sih di bulan Lebaran? Di bulan Ramadan lagi. Di bulan Ramadan, kenapa Lebaran? Oh, pas lagi Lebaran biasanya kan kayak orang-orang suka ini kan apa sih, cuci kaki orang tua. Oh ada. Kalau gue nggak ada. Lu nggak ada? Karena keluarga gue tuh slow banget. Jadi kayak kita cuma salaman, cium tangan kan, terus cium pipi, udah gitu doang. Abis itu udah kita ketawa-tawa doang. Kagak makan, cuma ketawa doang tuh. Menelan batin. Masih gitu doang, tolol. Kalau keluarga gue di rumah ya, tapi kalau keluarga besar ya kita ngobrol dulu baru makan gitu. Biasanya kalau ngobrolin apa? Nah itu dia pertanyaan apa yang biasanya terlontar dari kakek, nenek, tante, om, apapun ataupun sanak saudara yang lain. Apa? Pertanyaan apa yang sering terlontarkan? Nggak ada sih pertanyaan khusus ya, nggak ada. Nggak ada ya. Kalau gue pribadi sih nggak ada, belum ada. Nggak ada yang nanya. Nggak ada kapan nikah gitu. Nggak ada, belum ada. Soalnya umur gue kan tengah-tengah lah, jadi kayak masih ada di atas gue. Nah itu baru dipertanyakan. Kalau umur gue mah ya buat apa ditanyain kayak gitu. Tapi mana biasanya pertanyaan apa yang ditanyain keluarga sama lu gitu loh? Keluarga besar apa keluarga kayak orang tua? Ya keluarga besar dong, mana mungkin. Nggak ada, dibilang nggak ada. Mana mungkin bapak lu nanya, nak kapan kerja? Ya bapak lu kan tahu, lu kan di rumah anjing, kayak melihat gitu kan. Oh tahu nih progres anak gimana. Sedangkan kan kayak orang sanak-sanak saudara yang jauh kan nggak mungkin tahu progres lu gimana di rumah, dapat kerjaan atau enggak gitu kan. Masa nggak ada pertanyaan? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada, dibilang kayak gue tuh umur ya udah pertengahan. Jadi kayak mau gimana ya maksudnya ya? ngerti. Iya. Terus saya kayak gini loh. Lu jadi ditanya, yang gini wow. Yang diprioritaskan itu umur 25 ke atas yang ditanyain kayak gitu. Jadi kayak kakak sepupu gua kan hitungannya udah 29 mau 30 kan. Nah itu dia belum nikah. Nah itu ditanyain kapan nikahnya. Nah itu kalau gue umur 25 ke bawah ditanyain kayak gitu belum pernah sih, belum ditanyain. Iya maksudnya nggak pertanyaan kayak gitu, misalkan kayak kamu udah kerja atau Iya belum? Kamu ngapain aja ya di rumah? kalau itu sebenarnya saudara gue tuh deket di Cililitan kan, terus juga sering main ke sini, jadi dia tahu gue kayak gimana. Terus juga kita juga sering ngobrol-ngobrol di grup keluarga, jadi buat nanya kayak gitu lagi ngapain ditanyain, kan udah tahu. Kira gue kira kayak gitu. Keluarga lu tuh jauh kan. Kalau misalkan keluarga gue nih yang muslim kan di Ciledug nih, agak jauh ya kan. Ketemu juga jarang kan. Pas ketemu tuh nanya kayak, kamu gimana sekolahnya, kamu gimana, apa udah punya pacar belum, kan brengsek ya. Terus kadang-kadang
ditanyain yang lain-lain. Terus nanti kalau misalkan dari SMA ini kan mau lanjut ke SMA mana lagi tolol. Maksudnya mau ke kampus mana gitu-gitu, ada pertanyaan kayak gitu. Lu sendiri Sal, ada nggak Sal? Kan katanya keluarga gue ada yang muslim juga kan Sal. Ada nggak Sal pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan yang serius sampai pertanyaan bodoh yang ditanyain keluarga lu, ada nggak? Belum ada sih. Belum ada. Paling ya pertanyaan standar lah, kayak apa ya, kayak adik gua kan beberapa tahun yang lalu sempat punya cewek dan ceweknya kan muslim kan. Ya iseng-iseng lah dibawa gitu ke rumah gitu. Ya akhirnya ya sebagai kakak yang baik, gue yang jadi korban. gue yang ditanyain, so gandengan mana gitu. Dan dengan ya udah dengan tololnya gue menjawab ya udah apa aku bawain gandengan tapi beda juga mau. Akhirnya mereka semua terdiam dan aku bisa hidup dengan bebas. Apa namanya? Gitu. Mengcounternya bagus sih. Ya bener kan, kalau misalnya gua mau bawa pun ya berarti itu dong, harus beda dong agar terlihat vibe-nya dong. Oh iya betul sih. Kecuali kalau adik gua bawanya pas Natalan gitu, bebannya di gua. Iya, betul sih, tidak salah. Begitu. Tidak salah. Aduh, makanya kadang-kadang tuh keluarga tuh kadang-kadang random gitu pertanyaannya, kayak nggak jelas orang. Ya privasi gue, kenapa lu yang kepo bangset? Tapi kan maksudnya ya udah, oke, kalau nanya oke, tapi tidak usah berulang, boleh nggak? Kan Anda punya sosial media nih, kan kita hidup di zaman apa sih namanya? Sekarang kita zaman apa sih? Zaman apa sih kita? Milenial. Kita zaman apa? Hidupnya goblok sumpah gue. Zaman purba enggak dong? Bukan. Zaman apa gitu? Milenial ya? Zaman apa? Itu mah kaum dong, bukan zaman. Hah? Kaum Globalisasi milenial. bukan. Kenapa globalisasi bangset? Ya pokoknya kita kaum milenial lah, zaman sekarang gitu kan. Masa apa kaum sih? Bodoh lah. Ya, pokoknya Kaum dong. ya kita kan ya kita hidup di zaman sosial media. Nah, lebih gampang. Belibet. Kita hidup di zaman sosial media kan, pasti kita punya namanya Instagram, Facebook. Ya kalau misalkan kita upload pacar kita di sosial media, berarti kami pacaran dong, atau enggak kami apa gitu. Ada progresnya pasti kan kalau di sosial media biasanya kan. Dan juga pasti keluarga punya sosial media, ngapain nanya anjing kalau misalkan lu bisa lihat di sosmed gua gitu loh. Kesel gak sih lu? Kayak kepret lu. Basa-basinya itu loh nggak bagus. Iya. Padahal udah tahu jawabannya. Iya, walaupun Harusnya nggak ditanya ya. iya, walaupun ujung-ujungnya belum ada tahun ini, mungkin tahun depan gitu kan. Terus kadang-kadang keluarga yang nyinyir gitu kan, nggak sih? Kayak dia mah nggak laku, dia mah kurang ganteng, burungnya kecil atau apa-apa itu lah. Waduh, kenapa ke situ? Iya. Ya, Tapi nanti kalau misalnya dibawa gandengannya dijulitin juga, sama saja. iya, maksudnya, Ya enggak sih, sebenarnya itu tergantung isi keluarga lu juga, Iya. mulutnya pedes apa enggak. Iya, betul. Kalau isi keluarga yang seru-seru iya, aja betul, mah ya dibawa betul. seru. Iya. Betul. Tapi masa keluarga Anda ketemu sama pasangan Anda, cewek kamu ya, misalkan Excel buat cewek kan, iya cewek aku. Terus misalkan omnya Excel nanya ukuran BH kamu berapa, kan tolol gitu kan. Ya, Tidak seperti itu dong. katanya keluarga saking santainya kan. Tidak seperti itu. Saking santainya, siapa tahu menanyakan hal bodoh seperti itu. Biasanya nih pas lebaran, apa yang paling ditunggu? Apa yang paling ditunggu banget nih? Dari Jovi dulu deh, mungkin Jovi kan di sini yang paling muda ya. Jovi apa Jovi? Apa yang paling ditunggu? Paling takjil sih. Takjil. Hah. Terus suka nyolong lo ya? Nyolong takjil lo ya? Bukan dong. Gimana? Ya biasanya suka nunggu takjil sih. Kolak biasanya. Kalau Kasih pisang. gratis apa Itu beli? beli dong. Oh beli.
Biasanya dikasih itu nggak beli gitu. Favoritnya kolak ya. Kalau lu man? Yoi. Apa? Kalau lu apa? Yang paling ditunggu. Hmm. Kalau waktu kecil pas sholat id. Apa yang tunggu? Apa? Kenapa? Biasanya gue kalau mau sholat id gue nggak tidur. Terus? Biasanya tidur jam berapa ya? Jam 3-an itu baru bisa tidur karena gue kayak udah nggak sabar aja gitu. Gue harus pakai baju baru, gue harus bawa tas supaya dapat apa? Apa sih namanya? THR. Nah iya itu Anjing songong kayak gitu. ngomong THR bangsat, kesel banget. Dulu ya. Kalau sekarang mah gue udah gede jadi ya biasa aja. Nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang ditunggu. Tapi bayangin aja Manda tiba-tiba pakai baju baru, pakai tas baru gitu kan. Iya. Tante Tahira mana? Saya udah pakai baju baru loh, pakai jilbab baru. Iya iya loh. kayak gitu itu waktu Coba kecil kan. itu kan waktu kecil. Kalau sekarang gue kebalik gue yang dipalak. Ya Anda kan enggak Sebenarnya enggak Belum sebenarnya tuh dunia tuh gak adil. Harusnya tuh kan anak kecil belum banyak pengeluarannya. Nah harusnya mereka ngasihnya yang dewasa Saya setuju. gitu loh. Karena Saya dewasa setuju. tuh lebih banyak pengeluarannya. Ayo kita perdebatkan. Ayo. Kayak Gimana? gitu gak sih? Gimana? Nah kan anak kecil juga jadi dikasih THR. Duitnya Iya. ke siapa? Ke orang tuanya. Iya. Gitu. Heeh. Terus bilangnya apa? Sini sama mama duitnya nanti mama simpen. Nanti kalau kamu mau beli apa-apa minta aja sama mama. Terus nggak taunya, ma aku mau jajan. Mau jajan. Emang kamu nggak tahu kemarin beli tas pakai duit yang mana? Gitu. Brengsek juga. Tapi Gitu. menurut gue gini loh. Menurut gue ya, uang THR lu rolling. Menurut gue kayak. Gue pernah kejadian di angpau kalau gue. Jadi mak gue ngasih sekian, koko gue ngasih sekian. Ngerti nggak sih kayak pas gue buka nih ya, kita ibaratnya 100.000 lah ya, paling gampang lah ya. Jadi koko gue ngasih 100.000 ke gue, ya kan? Nah, mak gue ngasih 100.000 ke anaknya koko gue. Berarti istilahnya duit yang dikasih sama orang tua gue nyampe ke gue, duit yang dikasih orang tua gue ke koko gue kasih ke gue lagi kok, dan istilahnya rolling. Jadi saya kasih ke mak saya lagi untuk disimpan. Jadi rolling tuh duit anjing 100.000. Saya tidak nambah berarti duitnya. Tidak nambah, tidak berkurang, cuman rolling doang. Kalau lu Sel, paling tunggu apaan Sel? Saat lagi bulan Ramadan. Gue harus meluruskan dulu nih Oh, yang ditunggu oke. Gue harus apa ya yang ditunggu pada Amin saat ya, bulan amin. bulan puasa atau lebaran. Karena yang Jovi bilang itu yang ditunggu saat bulan puasa. Kalau yang Manda bilang yang ditunggu saat hari lebaran. Jadi yang mana? Dua-duanya. Bulan lebaran dan bulan Dua-duanya. lebaran. Apa sih tolol gue ngomongnya? Bulan suci Ramadan dan pada saat hari puasa. Bulan suci Ramadan sama lebaran. Kalau bulan suci Ramadan sebenarnya sama kayak Jovi sih, gue karena COVID juga jadi gue kangen ngabuburit sih. Bisa ngabuburit kemana? Karena apa ya? Karena TMI aja. Jadi apa bisa dibilang ini tahun ini tuh udah tahun ke-10 gue ikut-ikutan puasa kayak kaum muslim lah. Gitu. Jadi ya, apa ya, gue seneng aja gitu dari jam 4:30 sore udah jalan-jalan gitu, karena di depan komplek rumah gue tuh suka banyak yang jualan es buah segala macem gitu. Dan setiap tahun itu gue pasti nyariin yang namanya itu bubur sumsum. Itu gue nggak pernah harus beli gitu, harus dapat gimana pun caranya. Nggak pernah skip, harus dapat. Kalau sekarang kan gampang kan, nggak dapet ya udah gue tinggal gojekin gitu. Iya. Kalau zaman dulu ya kalau ada nih misalnya 500 meter nih gue atau 1 kilo gue jalan kaki, gue jalan, yang penting gue mesti dapet itu bubur sumsum. Gitu loh. Oke. Bisa segila itu gue bubur sumsum. Kalau misalnya lebaran ya yang gue tunggu itu sih karena keluarga besar gue kan kayak rumahnya kan udah beda-beda gitu. Yang gue tunggu kayak itunya sih, ngumpul-ngumpul keluarga besarnya sih. Ngumpul keluarga besarnya karena paling biasanya
ya ada kumpul-kumpul keluarga besar yang bener-bener semuanya ngumpul itu cuman pas event-event kayak Lebaran atau Natalan begitu doang. Itu baru yang bener-bener semuanya bener-bener bisa ngumpul gitu. Kalau kayak cuman ulang tahunan pasti ada aja gitu satu keluarga yang skip atau dua keluarga yang skip gitu loh. Banyak sih. Kalau event-event kalau kayak Lebaran, Natalan itu baru semuanya datang tuh gitu. Iya. Gitu sih. Kalau gue di bulan puasa gini kan karena bokap gue jualan ya, berhubung bokap gue jualan. Jadi biasanya orang tua saya, bokap gue nih, sore ngambil dagangan kan, ngambil dagangan. Tiba-tiba ada sekantong penuh nih, ada risol, lemper, es buah kalau hoki, cendol kalau hoki, apalagi risol, apalagi lumpia. Wah, itu berlimpah sampai dikasih orang anjing. Sampai dikasih orang. Jadi misalkan nih, bawa kantongnya bukan kantong kecil doang gitu loh. Kantongnya kantong bener-bener kantong gede. Nyet. Buset. Kantong gede nih, langsung dibawain set nih. Buka, bret. Buset tuh makanan banyak bener sampai bisa kali ngasih nyantun-nyantunin anak-anak yang lapar di pinggir jalan. Hei, pemerintah. Wah. Dapat jadi kritik sosial Bang Zed. Kalau gue personalnya di lebaran gue juga nungguin ini sih, apa namanya? Salam tempel. Jelas lah ya. Tidak perlu diragukan lagi. Apa itu? Karena saya tidak. Apa itu? Anda tidak tahu salam tempel? Apa itu? Anda tidak tahu salam tempel? Enggak tahu. Salamnya pakai lem, Jovi. Salam Salam tempel, tempel. jadi nempel dia. Lemnya biasanya bentuknya amplop. Isi dalamannya kalau nggak biru ya merah. Udah itu doang. Dapetnya hijau loh Tal. Kalau nggak hijau ungu pernah gue. Tapi kalau hijaunya banyak ya lumayan. Iya, kalau hijaunya 5 kan sama lah kayak yang merah 1 biji ya kan. Sama. Tapi kalau misalkan cuman selembar kan, ya Allah, itu beli risol dapat 20 biji doang gitu. Bangset. Itu sih, kalau misalkan untuk lebaran nih, kumpul keluarga menurut gue ketiga. Urutan ketiga ya. Keempat justru. Keempat, karena yang pertama itu pasti jelas daging-dagingannya, daging rendang, kadang-kadang rendangnya sapi, kadang-kadang kebo tuh. Pernah tuh tante gue masakin rendang kebo, anjing enak banget bang, tidak keras, lembut, enak, bumbunya meresap gitu kan. Sampai air liur gue sekarang sampai tumpe-tumpe bangset. Yang kedua ini salam tempelnya, ditempel kan, mina ain wa faizin mohon maaf dan batin, dapat tuh putih-putih kan masuk kantong, dicek di rumah ceban, anjing kesel banget. Tapi ngomongin salam tempel ya, gua terakhir dapet itu tahun 2019 dari saudara gua. Itu berapa? 10.000. 10.000. Bener-bener 10.000. Gak ada lagi yang nambah. Sedih banget gak sih anjir. Gara-gara gue udah gede, gila lu katanya. Kamu udah gede, udah gak usah ya. Udah 10.000 anjir. Sedih banget gak? Sedih banget gak sih? Cappuccino cincau dapat 2 gelas anjing. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau misalkan di Imlek itu kan selama lu belum nikah lu pasti dapat. Ya enggak, Jov? Selama lu belum nikah pasti lu pasti dapat angpau selama lu belum nikah. Nah, misalkan nih umur 30 tahun lu belum nikah pun, kayak contohnya Siwon, Super Junior, Hicul, Super Junior belum nikah tuh, Yunho TTXQ gitu kan, belum nikah, dapat angpau tetap. Tapi tergantung lu sih. Kalau misalkan di Imlek juga, kalau lu udah berpenghasilan lu berhak ngasih, bukan dapat. Tapi kalau dapat pasti, kalau ngasih harus yang berpenghasilan atau nggak udah nikah. Kalau di Muslim atau di saat-saat Lebaran gitu berlaku nggak sih kalau udah nikah masih dapat atau enggak gitu? Maksudnya ya gitu loh. Ada ketentuannya nggak, ada ciri-cirinya? Lu dapatnya tuh pas kapan, nggak dapatnya tuh pas kapan, ada nggak? Man? Iya, kalau yang gue rasain ya, kayaknya umur 17 tahun ke atas udah nggak dapet. Cing. Terus mau dia berpenghasilan atau enggak dia nggak dapet. Cing. Gitu. Tapi kalau udah berpenghasilan ya udah lu kasih. Tapi gue udah kejadian lucu sih.
gue tuh kan sangat berharap ya dapat salam tempel ya. Tiba-tiba udah disalamin kan, set, berharap kan pas narik tangan, buka tangan, ya cuman memang ditempel sih salamnya sih, tapi tidak ada isinya tempelannya. Ya hanya sebatas daging ketemu daging, tidak ada selipan-selipannya. Brengsek. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kekeluargaannya. Sama kue nastar dibawain pulang. Wah itu. Terima kasih kepada tante-tante, kepada om-om yang kalau kita datang disambut hangat, dikasih teh manis, kadang-kadang kurma. Nah itu ngomong-ngomongin kurma, kenapa man kurma jadi salah satu makanan yang dimakan saat lagi bulan puasa? Kenapa? Apakah emang udah dari sananya? Halo Manda. Emang udah dari zaman dulu sih, katanya sebenarnya tuh yang bagusnya pas buka puasa tuh lu cuma minum air putih segelas sama makan kurma. Kayak gitu. Karena berbuka dengan yang manis ya, karena kurma kan manis. Ya Amanda keluar kurang ajar. Jadi kayaknya kalau Excel kayaknya berbuka dengan yang manis sih. Kayaknya Excel minum air nih sambil ngeliatin fotonya Hyunjin, Luna. Berbuka dengan yang manis. Gitu nggak salah? Tidak dong. Kalau gitu gue diabetes tau kan. Manisnya berlebih. Karena lu sambil minum teh yang isinya 5 takar itu sendok makan anjing gulanya. Diabetes lah Anda, meninggal. Oke. Mungkin sekian dulu. Ada Manda. Man? Apa? Hampir tadi saya closing bang. Kalau gue penasaran sih, kalau misalnya kan kalau ada orang yang amit-amit maksudnya nggak bisa dalam keadaan tidak bisa berpuasa, bisa diganti kan ke hari yang lain untuk ganti puasanya dia yang batal ini kan, karena nggak bisa kan. Kalau misalnya di Al-Quran gitu, apakah itunya beda? Apakah pahalanya sama nggak tuh kalau orang yang benar-benar full 30 hari sama orang yang misalnya skip, tapi benar-benar skipnya bukan skip karena sengaja, skipnya karena benar-benar nggak bisa. Lagi M. Kalau cewek mungkin karena lagi red day gitu, terus digantiin di hari lain gitu. Pahalanya sama apa enggak? Kurang tahu sih gue kalau itu ya. Sama Ustazah Biu. Kurang tahu. Iya sumpah gue kurang tahu kok kayak kalau ngomongin pahala kayak gitu gue kurang tahu. Baiklah, oke lah. Tapi menurut gua kalau setahu gue sih gitu ya, kalau misalkan lu lagi M digantiin setelah puasa ya, bener nggak sih Man? Iya kan? Iya setelah lebaran. Setelah lebaran. Jadi misalkan nih lu M biasanya berapa hari sih? Gua nggak tahu, gua laki goblok. Berapa hari sih? Yang lama 14 hari, kalau yang cepat 5 hari juga ada. Berarti lu pokoknya selama lu nggak puasa berapa hari digantiin juga setelah lebaran berapa hari lu nggak puasa aja. Iya. Tapi itu wajib gak? Wajib kalau cewek lah. Oke. Tapi kan kadang cewek ya kayak misalkan dia lupa nih ganti hari puasanya. Nanti pas kayak udah berkeluarga gitu, kadang katanya bisa diganti sama sedekah, tapi sedekahnya harus anaknya yang laki tuh. Kayak misalkan di Wow nih, di Wow lu mau gantiin puasa mak lu, tapi lu harus sedekah gitu. Jadi gue yang sedekahin gitu. Iya. Katanya sih gitu ya. Kalau misalkan salah tolong ditulis di kolom komentar ya, pendengar teman-teman nongkrong semuanya, tolong dikoreksi supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman gitu. Karena kami bukan berbicara dengan ahli, karena Manda adalah manusia biasa, goblok, bukan ustazah. Nah, betul. Ataupun hajah gitu ya. Karena aku juga masih banyak belajar. Betul. Islamnya juga yang enggak Islam banget. Jangan ngomong gitu, tolol. Enggak apa-apa. Oke,
Mungkin sekian dulu aja ngobrol ngalor gitu seputaran lebaran, Ini. seputaran puasa, seputaran apalah itulah namanya. Mohon maaf kalau gue kadang-kadang ngomong berlibet. Udah lama gak bikin podcast, jadi agak belibet mulutnya bangsat gitu kan. Sorry aja nih. Sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga kalau misalkan mau follow Instagram kita pribadi masing-masing. Apa sih pribadi masing-masing? Apa sih? Maksudnya mau follow Instagram Apa ini? kita di mana? Kalau mau follow Instagram Excel di mana? Di mana, Kalau Sal? kalau mau follow Instagram gua di @instagram.com Nggak usah lah, slash gue tampar lu Nggak salah. usah Gue tampar link ya. gitu dong. Namanya aja, namanya mau gue sentil lah. instagram.com/wgsn_cosmic. Bodoh itu Maaf, nama. @excel_fjp. Lama-lama Excel tembolok kan gue sentil anjing. Jovi, kalau misalkan mau follow Instagram di mana Jovi? Instagram Jovi. Jovian Pietra. Oke. Kalau mau follow Gampang, Instagram gampang. Anda di mana? Manda.dita.dt. Oke. Kalau misalkan mau follow Instagram gue di paulus.adiwow. Oke, see you guys di next podcast selanjutnya. Kalau misalkan kalian mendengarkan ini sampai habis nih ya, kasih dong tema apa yang akan kita bahas untuk next episode gitu kan, biar kita tidak berputar-putar di situ saja, K-pop lagi. Betul. Kasih dong Betul. rekomendasi, kasih tema-tema yang menarik di kolom komentar supaya kalian bisa mendengarkan tema-tema yang baru dari podcast Inspirasi Toilet. Oke. Sekian dulu video dari gua. Jangan video lagi kan, tol podcast dari kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bisa menemani puasa-puasa kalian semua dan puasa kalian lancar sampai akhir, dan moga-mogahan THR kalian tetap besar Amin. walaupun COVID-19. Oke, bye-bye semuanya. Bye semua. Bye bye. Dah.